Masya Allah, Bismillah. Halo anak-anak semua, teman-teman Pak Faik dan anak-anak Pak Faik yang Pak Faik cintai karena Allah, kelas 1A dan kelas 1B. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kembali lagi bersama dengan Pak Faik ya di kelas kita yang kita cintai, di sekolah kita juga yang kita cintai, sekolah SDIT Asy-Syafi'i. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Faik di pelajaran pendidikan agama Islam dan insya Allah Pak Faik akan menyampaikan pembelajaran ketujuh ya, pembelajaran ketujuh di halaman 47 dan 48 ya, tentang berani melaksanakan perintah ya, berani melaksanakan perintah. Oke. Apa tuh baik berani melaksanakan perintah ya? Jadi ya, seorang muslim ya dituntut atau diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam beribadah atau dalam suatu perbuatan ya. Kadang seorang muslim diberikan perintah oleh Allah, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk pergi haji, perintah untuk berjihad ya. Itu diantara bentuk perintah ya, yang Allah perintahkan kepada kita ya. Nah, dan diantara perintah-perintah itu ya, dari semua perintah-perintah yang Allah berikan, kita harus berani untuk melakukannya ya. Kita harus berani untuk jalan ya ke masjid ya, untuk sholat berjamaah ya, walaupun di malam hari ya, walaupun di waktu isya malam hari atau di waktu subuh, kita harus berani ya melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita juga harus berani untuk pergi haji walaupun kita harus naik pesawat terbang ya, takut jatuh Pak Faik ya nggak apa-apa ya, insya Allah kita minta perlindungan sama Allah ya. Kita harus berani ya, harus berani untuk melakukan perintah Allah ya, harus berani menegur temannya yang salah, harus berani jujur ya, tidak boleh bohong ya, harus berani membantu ya teman yang lain ya, atau berani mengakui kesalahan ya, mengakui kesalahan. Nah, itu juga bentuk berani dalam melakukan perintah siapa? Perintah Allah ya. Oke, Pak Faik akan bercerita tentang kisah Nabi Musa. Kalian bisa lihat di halaman 47 ya. Nabi Musa lahir di Mesir ya. Mesir itu di daerah Afrika, dan raja pada masa itu bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini terkenal sebagai raja yang paling jahat ya. Raja di muka bumi ini yang paling jahat adalah Fir'aun, karena Fir'aun adalah raja yang mengaku Tuhan ya. Itu adalah manusia paling jahat yang pernah ada ya. Manusia mengaku Tuhan, bayangin ya, aku Tuhan. Sekarang kita sudah belajar ya bahwa Tuhan itu hanya Allah, yang berhak disembah hanya Allah. Karena Fir'aun mengaku dirinya adalah Tuhan ya, Nabi Musa ya dan Nabi Harun alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk apa? Menasehati raja Fir'aun ya. Ini perintah Allah ya, perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dan Nabi Musa dan Nabi Harun harus berani menyampaikan hal tersebut ya, harus berani menasihati Raja Fir'aun, walaupun ya Raja Fir'aun terkenal dengan jahat, terkenal dengan apa? Galak, terkenal dengan apa? Pokoknya paling berkuasa pada waktu itu. Ya. Kenapa harus menasihati Raja Fir'aun? Supaya Raja Fir'aun ya menyembah Allah ya, dan juga tidak menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Raja Fir'aun pun berpaling dan menentang Nabi Musa ya. Karena kesal ya, dinasihati oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, akhirnya Fir'aun pun mengumpulkan tukang sihir. Sukanya tukang sihir. Untuk apa? Untuk melawan Nabi Musa. Namun ya mereka semua dikalahkan oleh Nabi Musa ya. Berapa kisah yang lain kita sudah tahu mungkin Nabi Musa ya. Itu orang-orang tukang sihir ini apa? Mereka
memiliki sihir ya, yaitu memiliki tali yang bisa berubah menjadi apa? Ular ya, tali yang bisa berubah menjadi ular. Namun pada akhirnya ya Nabi Musa pun diberikan perintah oleh Allah ya untuk melemparkan tongkatnya. Maka tongkatnya pun berubah menjadi apa? Ular yang lebih besar, ya menjadi ular yang lebih besar. Maka ular Nabi Musa pun akhirnya, ular dari tongkat Nabi Musa itu pun akhirnya memakan ular-ularnya para penyihir dari Raja Fir'aun. Itu jadi kisahnya seperti itu ya. Baik ya. Ketika para tukang sihir itu pun kalah, ya, para penyihir pun akhirnya mengakui kenabian Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya para penyihir pun mereka beriman kepada Nabi Musa. Namun itu membuat apa? Fir'aun jadi sangat marah ya. Udah diserang, kalah ya. Tukang sihirnya malah membela Nabi Musa ya. Tukang sihirnya malah membela Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun pun marah ya. Dia dan bala tentaranya pun akhirnya mengejar Nabi Musa ya, untuk apa? Untuk dibunuh. Nabi Musa pun mendapatkan mukjizat dari Allah ya, sehingga beliau bisa membawa ya Bani Israel yang waktu itu juga dikejar oleh Fir'aun ya, karena Bani Israel ini pengikut Nabi Musa. Akhirnya Allah berikan jalan keluar berupa apa? Yaitu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke laut ya, mengetuk tongkatnya ke laut ya. Dan akhirnya laut pun terbelah menjadi dua ya, terbelah menjadi dua. Setelah lautnya terbelah menjadi dua, maka nampaklah jalan ya, jalan tengah lautan ya. Dan akhirnya Nabi Musa dan juga para pengikutnya Bani Israel melewati lautan yang terbelah tersebut sampai ke ujung pulau selanjutnya ya, sampai ke ujung daratan selanjutnya. Ketika sudah sampai di sana sudah menyeberang laut merah ya, namanya laut merah. Lautan yang dibelah oleh Nabi Musa namanya laut merah. Ketika sudah pasukan dan ketika Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya sudah sampai ke ujung ya, sudah sampai ke ujung daratan yang selanjutnya, kemudian Firaun pun ikut mengejar. Pas ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di daratan selanjutnya dan Fir'aun baru sampai di tengah-tengah lautan ya, maka Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk mengetuk kembali tongkatnya. Maka laut pun akhirnya apa? Tertutup ya, menenggelamkan ya Raja Fir'aun dan pasukan yang mengejar Nabi Musa seluruhnya. Maka matilah Raja Fir'aun pada waktu itu bersama dengan bala tentaranya. Nabi Musa adalah orang yang pemberani ya. Nabi Musa adalah orang yang berani ya. Berani diantara paling berani apa? Berani melaksanakan perintah Allah ya. Pada waktu itu tidak ada yang berani dengan Raja Fir'aun ya. Raja Fir'aun itu gemar membunuh orang lain ya. Gemar untuk memukuli, yang melakukan kejahatan kepada rakyatnya, kepada Bani Israel. Tidak ada yang berani dengan Raja Fir'aun, namun Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk datang. Nabi Musa dituntut untuk berani datang kepada Raja Fir'aun ya, dan menasehatinya agar mengingat Allah. Walaupun ya pada akhirnya Raja Fir'aun tetap kesal kepada Nabi Musa dan tidak mau beriman kepada Allah. Oke, itu di antara bentuk berani ya. Tadi saya contohkan oleh Nabi Musa ya, berani melaksanakan perintah Allah ya. Kalau Nabi Musa itu perintahnya berat ya, datang ke Fir'aun ya untuk menasihati raja yang sangat kejam ya, kita hanya diperintahkan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak berat ya, tidak terlalu berat seperti apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Kita hanya diperintahkan untuk sholat di masjid buat laki-laki ya, sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Kita harus berani untuk jujur, berani untuk mengakui kesalahan kita ya, berani untuk ya membantu saudara kita ya, dan juga berani untuk melakukan ibadah-ibadah yang cukup berat seperti misalnya pergi haji ya, harus naik pesawat terbang ya. Buat yang takut mungkin naik pesawat terbang ya harus berani karena itu perintah Allah. Oke, makasih teman-teman semua. Untuk belajar hari ini kita hanya membaca kisah dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah berani menyatakan
kejujuran. Ya, tadi Pak Faik bilang berani menyatakan kejujuran. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fik teman-teman semua. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.